Oke, Strong People, balik lagi bersama gua Aji Strongman. Kali ini episode sekarang ini satu, kita mau bikin video latihan squat gua. Yang kedua, ada sedikit penjelasan soal latihan gua kali ini. Maksudnya gini, gue pernah bikin video soal squat. Itu kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, ada namanya tutorial squat ala Aji Strongman. Kalau itu kan lebih ke setupnya gimana, terus cara megang barnya gimana, pokoknya kayak basicnya latihan squat. Nah di sini kali ini sekarang gue mau latihan squat gue sendiri gitu. Jadi latihan gue kayak gimana, persiapan gue gimana, terus mobility gue, terus warming up-nya gimana, nanti gue akan kasih tahu. Dan kali ini hari ini tuh jadwalnya karena mau mendekati raw war yang deadlift, gue tuh main pause squat, jadi pakai safety bar biar lebih aman, lebih pakai safety bar. Amannya gimana nanti gue jelasin safety bar bedanya gimana dengan bar biasa. Oh ya, dan satu lagi ini berhubung kita latihan squat, gue juga sedikit banyak mau membahas tentang kejadian yang sempet rame nih 1 bulan yang lalu. Jadi terjadi kecelakaan di tempat gym yang sudah yang berakibat hilangnya nyawa seorang bodybuilder dari Bali ya. Jadi sebelumnya ikut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Gue di sini hanya ingin sedikit banyak membahas apa yang dilakukan untuk squat itu gimana, maksudnya biar latihan squat berat boleh, yang aman gimana, dan gue mau lihat dari sisi pribadinya orang itu gitu. Jadi gini, yang bisa gue lihat dari almarhum, dia itu basicnya bodybuilder. Dia gue lihat postingannya binaraga, mungkin udah levelnya udah lumayan bagus juga ya, badannya juga bagus sih, lumayan. Terus di beberapa postingan dia itu dia mulai latihan SBD, gue lihat ada deadliftnya, ada squatnya, ada bench pressnya gitu. Dan yang mungkin yang gue lihat di sini adalah dia setiap ngangkat itu dia bikin ibaratnya tuh rekor-rekor baru gitu. Jadi misalnya sebelumnya bench press 120 atau 140, jadi naik terus progresnya, dan itu bagus sebenarnya. Tetapi yang gue lihat di sini adalah kita sebagai seorang kalau pelaku powerlifting, pelaku strongman, memang kita suka memvideokan gerakan kita upload ke medsos. Itu tujuannya selain untuk kita ngelihat, kita bisa koreksi gerakan kita benar atau enggak. Memang sedikit banyak ya gini, nggak bisa munafik ya, kita sedikit flexing lah di gerakan-gerakan itu. Misalnya kayak ada orang yang dia bagus di bench press, dia tiap minggu di-upload terus bench pressnya, progresnya. Nah itu membuat orang kan akan amazed, dan mungkin orang-orang seperti itu butuh pengakuan untuk dibilang hebat, keren lu bang, hebat bang, mantep bang gitu. Cuman, nah ini namanya pisau bermata duanya nih. Bahayanya untuk orangnya tersebut, dia merasa kurang puas terus. Jadi dia akan mencoba bikin rekor lagi. Nah itu yang bahaya. Sedangkan powerlifting dan strongman itu sendiri itu prosesnya panjang gitu. Jadi nggak bisa misalnya nih, gue deadlift 320, bulan depan gue 340, nggak bisa gitu juga. Gue dari 300 deh ke 320, gue butuh waktu setahun lo bayangin. 20 kilo, 15 kilo tuh setahun, belum ada injurednya gitu. Jadi kita nggak bisa mengimpress semua orang di medsos gitu dengan flexing yang kita lakukan. Bukannya gue menyerang orang yang suka upload di sosmed, nggak, gue juga seperti itu. Cuman kalau kita mau bikin progres terus itu susah gitu. Dan yang gue lihat di sini emang dari gerakan yang dilakukan oleh beliau ya, dia dari unracknya aja kita udah bisa lihat itu udah
nggak steady, udah nggak stabil. Dan satu lagi, ini balik lagi, ini menurut gua buat orang-orang awam atau binaraga yang terus jadi pindah olahraga atau mencoba ke powerlifting, itu kalau bisa jangan squat. Pertama dengan sleeve. Sleeve itu tuh kalau bahasa sederhananya dibebet-bebet. Nah, dengkulnya dibebet-bebet gitu. Kalau bisa squat pakai deker aja. Kenapa gue nggak nyaranin kalian pakai sleeve? Karena sleeve itu membuat angkatan kita bisa bertambah kuat, bisa bertambah banyak. Dan itu balik lagi, itu berbahaya juga. Karena kan sleeve itu dengkul kita bener-bener diikat tuh. Kita nggak tahu sebenarnya kekuatan kita. Apalagi buat yang baru gitu. Jadi kalau kalian ngerasa suka di powerlifting dan mau mencoba powerlifting, coba latihan squat dengan sleeve. Itu pertama kita tahu latihan kita pagunya di mana gitu. Jadi kita nggak melewati itu. Kalaupun bisa melewati itu, ya itu proses gitu. Yang kedua, gue nggak nyaranin kalian squat dengan singlet. Karena singlet itu gue lihat di beberapa, bahkan di beberapa mega gym ya, itu banyak yang squat itu barnya dibebet sama anduknya. Anduknya ditaruh gitu baru dia squat. Itu bahaya juga. Gitu. Jadi mendingan kalian pakai kaos biasa bahan katun. Kalau yang takut licin, kasih aja magnesium sedikit buat tatakannya gitu. Dan soalnya kalau singlet itu kulit keringet ketemu bar itu licin. Gitu. Terus juga jangan pakai baju yang kayak dry fit gitu. Itu bahannya licin. Jadi ya katun aja gitu, bahan kaos. Jadi dia nggak licin gitu di badan ya. Itu kedua. Dan yang ketiga, kalau ini ngomongin soal ego lifting ya, kalau ego lifting kan balik ke personalnya ya. Cuman gue lebih kayak shit happen. Emang kita nggak tahu nih kecelakaan itu kapan terjadi. At least kita prepare for the worst. Jadi gini, gue orang yang paling takut gagal kalau squat di gym. Lu kalian boleh tanya tuh Saki dulu, Abai yang jagain gue, sekarang Saki. Gue kalau di final working set gue selalu ngomong sama Saki, Ki, kalau gue gagal enaknya gimana Ki? Ya udah bos, buang ke belakang atau mau dibantu. Gue selalu bilang, Ki, kalau udah berat mendingan Saki jauh, saya mau banting ke belakang gitu. Saya mau kalau saya kenapa-napa saya mau buang ke belakang Ki gitu. Jadi kita harus komunikasi dulu dengan partner kita gitu. Dan kalau emang kalian, apalagi kalau ini angkatannya lumayan berat ya, kalau ngomong 200-an ke atas kan udah berat, ya kita kalau bisa panggil teman-teman yang lain gitu buat jaga kiri kanan belakang 3, kalau minimal sih emang 5 ya kalau di powerlifting itu. Cuman kan nggak mungkin kita ngumpulin 5 orang kalau lagi latihan, agak ganggu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian mau break PR ya kalau bisa itu emang direncanakan gitu. Jadi nggak bisa badan lagi enak kita ngangkat berat, badan kurang enak kita nggak main berat. Enggak, emang ada programnya dan disitulah program itu bekerja guys. Dan kalau gua sebelum mulai kita berdoa dulu. Jadi ya minta selamat sih intinya gitu guys. Dan alat-alatnya yang prepare, squatnya, racknya, barnya nanti gue jelasin lebih lanjut di dalam gym. Jadi itu dia sedikit mengulas soal squat. Dan sebenarnya olahraga ini tuh sangat nggak berbahaya gitu. Kalau orang-orang banyak yang ngetek, wah bahaya nih Bang Haji, squat ini bisa kenapa-kenapa. Ya kalau kita ngomongin itu semua olahraga pun ada resikonya gitu ya. Tapi kalau kita udah bisa mencegah, udah preventif, dan kita tahu yang bahaya buat kita yang mana, yang aman buat kita yang mana, itu lebih bijaksana bagi kita untuk ngelakuin olahraga tersebut. Oke guys, kita mulai aja langsung. Gua ganti baju, gua siap-siap dulu. Oke guys, ini kita udah di dalam gym, gua udah ganti celana, gua mau warming up dulu. Apa aja yang mau gua siapin, ikutin. Oke guys, biasanya gue plank 1 kali 2 menit. Okay.
berikutnya guys, itu gua abis plank, gua dead bug. Nah, dead bug itu selalu ada di setiap warming up latihan lower body gua. Kayak di deadlift nih yang kemarin ada tuh yang di deadlift persiapan rower, ada latihan dead bug juga. Jadi emang dead bug itu penting banget buat koordinasi lower back, abs juga. Oke, setelah dead bug, gua akan ini namanya hip thrust. Nah, tapi nggak usah pakai beban. Banyak orang pakai beban hip thrust 200, 150, pas squat spread doang. Canda guys. Jadi angkat pantatnya, tahan ke atas. Jadi ini untuk mengaktifasi otot glutes. Karena gue percaya kalau squat itu salah satu otot yang berperan penting adalah glute, pantat. Jadi 15 kali, satu repnya ditahan. 1, 2, Oke, habis itu jangan lupa sit up. Sit up itu 3 kali 20 aja. Cuman buat ototnya, abs kita kuat. Kurang bagus ya dilihat. Guys, salah satu gue mau ngasih tips ya, salah satu tips gue buat kalian yang squatnya kurang deep, itu biasanya agak ada sesuatu kalau nggak di hips kalian, di ankle mobility-nya. Jadi kalau kalian yang merasa squatnya kurang deep, coba periksa ankle, apa ada yang ngeganjel, kalau nggak hipsnya apa ada yang kaku. Nah, buat ankle gue punya tipsnya nih guys. Gue selalu ngelakuin ini kadang kalau deadlift, kadang squat. Paha kita tekan ke kanan, ke arah ankle kanan tuh. Nah, lihat deh, jangan sampai jinjit ke ankle-nya, ankle bawah. Hitung sampai 10. Udah, balik lurus yang kiri. Nah, tekan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai jinjit. 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi. Yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lagi yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau merasa kurang, masih ada yang ganjel ankle-nya, sekali lagi 3 kali. 1, 2, 6, 7. Yang kiri.
Oke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, biarpun dalam hati nggak bertanya, kenapa gue melakukan chest pull. Jadi, ini salah satu tips buat yang mau squat, supaya badan kita tetap upright, tegak saat squat, adalah kalian harus mengaktifkan upper back kita. Jadi dadanya tuh selalu busung. Jadi pas squat, badan kita tegak, nggak jatuh gini. Kalau posisi squat aja udah susah, udah bongkok, jatuh. Jadi squat harus upright. Caranya adalah pakai resistance band, tarik chest. Oke, 2 kali 15 cukup. Nah, ini yang terakhir sebelum kita langsung squat, namanya banded squat. Pakai resistance band, kalian taruh di bawah, pas di betis, ya. Kalian squat 20 kali, air squat aja, nggak usah pakai beban boleh 5 kilo, 10 kilo. Ini adalah gerakan yang mirip dengan squat aslinya. Jadi badan kita terbiasa dulu dengan beban enteng, high reps, 2 set, 2 kali 20, habis itu udah siap buat squat. Dan ini kenapa pakai band, gue seneng banget, karena ini juga mengaktifasi glutes kita. Jadi kita squat, otak kita buka kninya. Dengan kita membuka kni, itu pantatnya aktif. Dan pantat itu adalah salah satu otot terbesar di manusia. Berarti kuat pantat, ya. Oh ya, guys, gue sedikit mau memberikan saran. Kalau buat kalian yang baru suka powerlifting dan harus memilih satu sepatu yang bisa buat squat, bisa deadlift, bisa bench press-nya enak, gue milih Converse Chuck apa ini ya? Chuck Taylor. Chuck Taylor 70. Yeah. Ini one of the best I think in Converse line up ya. Dan entah kenapa warna kita sama. Betul. Lu udah dekilgenic. Kalau gua lumayan mulus. Iya. Karena gua cuci di Ronald. Oh iya. Ronald. Dan ini ada Converse yang ukuran 46. Ini enak banget, kalian buat squat ini enak banget. Oke, guys, ini gue mau mulai squat. Kali ini programnya gue lihat karena ini seminggu gue mau lomba hari Sabtu, jadi gue main gak terlalu ekstrim ya.
gue hari ini pause squat dengan safety bar. Lihat, ini adalah alat dari Become Boss, one of the best alat yang perlu buat gym-gym yang powerlifting harus punya safety bar. Kenapa harus punya safety bar? Pertama, itu melindungi shoulder kita. Kalau bar biasa kan tangan harus lebar ya, tangan harus nekuk, kadang siku juga suka sakit kalau terlalu rapet, mau bench press juga jadi sakit. Nah, ini solusinya dengan safety bar. Dan satu lagi produk dari Become Boss yang the best, combo racknya kalian lihat, dia punya pinnya tinggi banget, sepinggang gua. Ini pinnya bisa di setel dan ini kuat banget, tingginya sepinggang. Jadi kalau gua jongkok gak kuat, gua tinggal taruh. Gitu guys. Oke guys, kita mulai ya. Pertama kita mulai dari bar kosong, barnya kosong 30 kilo. Kalau safety bar emang 10 kilo, lebih berat dari bar biasa. Gue ganti baju dulu, udah keringetan. Oke, bentar. Bagus. Nice. Sah. Oke guys, ini kita udah memasuki working setnya 200 kilo. Gue mau coba beberapa reps. Kali ini kita coba no belt karena untuk menguatkan core gue. Kalau sebenarnya kalau kalian mau melatih core, salah satunya adalah squat dengan tidak memakai belt. Tapi gue nggak menjamin itu aman. Kenapa? Karena tekniknya harus bener dulu, ya. Kalau teknik udah bener, mau nggak pakai belt, mau pakai belt sama aja. Jadi belt itu membantu stabilitas perut kita. Jadi saat turun, naik tuh kayak kaleng, dia keras. Oke, kita lihat guys. 200 di pause.
hit. One, two. Woo. Oke, itu dia squatnya. Next gue mau sedikit main betis, tapi nggak usah lah. Sampai ketemu hari Sabtu di Blue Mall, guys.